Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari sinopsis Balika Padu kali ini. Di episode kali ini, tepat hari itu Kundan dibawa ke pengadilan untuk dimintai keterangan mengenai dirinya yang selalu menganiaya Nimboli. Lalu saat itu Harki melihatnya. "Pak, mau kau bawa kemana putraku ini?" "Ibu, aku senang kau kemari. Tahukah kau, Bu, aku diperlakukan seperti pembantu di sini. Aku lelah, Bu. Tolong Pak, izinkan aku bicara sebentar saja dengan ibuku," ujar Kundan saat itu. "Tidak, kita harus sampai tepat waktu karena persidangan akan segera dimulai." "Kumohon Pak, izinkan aku bicara sebentar saja dengan putraku. Aku rindu padanya," ujar Harki. "Maaf Nyonya, kami harus masuk." "Tolong Pak, bisakah kau mengerti perasaanku? Sebentar saja Pak." Tapi polisi itu tak mendengar ucapan Harki. "Ibu, tolong aku," ujar Kundan. "Tolong Pak, aku hanya ingin memeluk putraku saja." Tapi polisi itu tetap tak mendengar juga. Lalu saat itu Anandi dan Anan pun tiba di sana. Harki beserta Kundan pun terkejut melihat Anandi datang ke sana. Anandi pun sangat heran kenapa Harki berani begitu datang ke pengadilan. Anandi pun berjalan sambil mengingat ketika ia menampar Kundan yang telah hampir melecehkan putrinya. Polisi pun membawa Kundan ke dalam. "Tolong Bu, tolong aku," ujar Kundan. Harki hanya melongo kebingungan saat itu. Lalu saat itu Anandi pun menghampiri Harki. "Tolong maafkan putraku Anandi, bebaskan dia dari hukuman ini." Harki yang ketika itu memohon dan mencium kaki Anandi. "Aku seorang ibu Harki. Aku paham perasaanmu yang melihat anakmu di dalam sel penjara. Tapi ini semua hukuman untuk anakmu atas kesalahannya selama ini kepada putriku dan juga orang lain. Aku ingin Kundan bertobat. Kau pasti bahagia memiliki anak yang lebih baik lagi Harki." Lalu Anandi pun pergi meninggalkan Harki. Sedangkan Harki menjerit dan menangis saat itu. Lalu di dalam persidangan, pengacara Anandi berkata kalau Kundan berusaha untuk melecehkan Anandi atau melecehkan Nandini atau Nimboli, anaknya Nyonya Anandi, yang memang istri pertama Kundan, tapi ia masih di bawah umur, ujarnya pada sang hakim. Lalu banyak lagi kejahatan yang diperbuat oleh akhirat juga Kundan. Harki pun terkejut dan berteriak, "Tidak Pak, itu semua tidak benar. Suami dan anakku tidak pernah melakukan hal apapun." "Pak Hakim, anak ini sudah mengaku semua kesalahannya padaku," ujar salah satu polisi di sana. Ia bicara pada Nyonya Anandi waktu itu. "Ia mengakui kesalahannya ketika ia akan melecehkan Nimboli." Saat itu Harki pun terkejut karena Kundan mengakui kesalahannya. "Tolong jelaskan padaku semuanya Kundan," ujar sang hakim. "Ini jebakan Pak. Aku tidak bersalah. Mereka telah menjebakku," ujar Kundan yang mengelak. "Pengadilan akan memberikan keringanan atas semua kesalahanmu, asal kau mengakui semua perbuatanmu Kundan." "Tidak Pak, aku tak pernah menyakiti atau melecehkan Nimboli." "Kalau begitu, tahan dia kembali selama 15 hari, ujar sang hakim. Karena ia terus mengelak. "Keluargamu harus membayar denda selama 15 hari tersebut dengan jumlah 15 juta rupiah. Harki dan Kundan pun kaget mendengar jumlah uang yang harus mereka bayar. Hukuman ini membuat hati Anandi merasa lebih tenang karena hukuman ini bisa membuat Kundan jera. Di sisi lain, Disa terus mendoktrin Nimboli untuk membenci ibunya yang mentelantarkannya, ujar Disa. Nimboli yang masih polos pun menuruti perkataan Disa saat itu.
Nimboli akhirnya tak mau bertemu dengan ibunya, karena ia tak mengetahui kalau Anandi adalah ibu kandungnya. Lalu saat itu Harki menemui Akhirat di penjara. Ia bercerita tentang masalah Kundan. Akhirat hanya bisa marah, ia tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Uang dari mana Akhirat? Aku harus mendapatkannya. 15 hari itu sebentar. Aku kebingungan, aku tak mau Kundan semakin menderita. Mintalah tolong pada teman-temanku Harki. Tapi Akhirat, mereka tak peduli, bahkan tak mau membantuku. Aku harus menjual perhiasanku agar bisa mendapatkan uang untuk membebaskan Kundan. Tidak Harki, jangan kau jual semua perhiasanmu. Lalu apa yang harus aku lakukan Akhirat? Mintalah uang pada Kamli Harki. Bicaralah baik-baik padanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Lalu saat itu mereka membawa baju dan perhiasan untuk Disa dan Nimboli. Terima kasih paman, aku sangat menyukai perhiasan dan baju-baju yang kau berikan, ujar Nimboli. Apakah kau juga menyukainya? Disa, ujar suami Geta. Aku tak bisa memakainya, aku ini seorang janda. Bagus, aku harus lebih baik lagi agar Mangla bisa tergoda, ujar suami Geta, karena ia menyukai Mangla. Sesampainya di rumah, Harki juga membawa makanan untuk merayu Kamli. Kamli, lihatlah, aku membawa makanan untukmu. Ini ladu kesukaanmu. Tapi Kamli tak menghiraukan perkataan Harki saat itu. Lihatlah Kamli, ini ladu aku bawakan untukmu. Kamli hanya terdiam, ia sudah membaca pikiran Harki. Apakah ibu perlu sesuatu dariku? Ujar Kamli. Ya Kamli, aku ingin membebaskan Kundan, tapi aku perlu uang 15 juta rupiah Kamli. Apakah aku harus membantu ibu? Bukankah ibu juga punya sejumlah uang banyak? Uangku sudah habis Kamli, perhiasan di tubuhku pun tak cukup untuk membebaskan Kundan. Tolong Kamli, bantu aku untuk membebaskan adikmu. Ibu tak usah repot-repot dan pusing, biarkan saja Kundan di sana agar ia jera atas semua perbuatannya, Bu. Harki hanya terdiam dan kecewa pada Kamli yang tak memberinya uang, lalu dia pun pergi. Lalu saat itu Kundan sedang bersih-bersih di penginapan tahanan di sana. Bersihkan lantai sebelah sana Kundan, ujar salah satu tahanan di sana. Tidak, bukankah aku sudah membereskannya tadi? Kau licik Kundan, pekerjaanmu tidak benar. Kau harus mendapatkan hukuman dari kami. Cuci semua pakaian kami yang ada di sini juga sekarang. Tidak mungkin aku melakukan hal itu sendiri. Aku tak pernah melakukannya. Aku bukan perempuan. Mereka pun berkumpul dan memakaikan kerudung agar Kundan terlihat seperti perempuan yang akan mencuci pakaian mereka. Hentikan, ujar Kundan. Dia marah. Sontak anak-anak di sana pun menghakimi Kundan yang berani melawan mereka. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balik Kapadu kali ini. Nantikan episode-episodenya makin seru. Channel ini mohon undur diri.